Oke, ada yang C, waiting room. Oke, silakan masuk. Ada 10 teman yang ingin bergabung. Nah, Zoom sekarang itu menjadi lebih aman karena saya bisa men-setting orang tidak otomatis masuk. Saya tahu siapa yang masuk, siapa yang tidak. Kemudian saya bisa kendalikan atau saya bisa mengeluarkan atau saya bisa interupsi peserta, ya. Lebih aman sekarang Zoom sehingga bisa lebih relatif ya tidak mencemaskan seperti yang dulu ada informasi bahwa Zoom itu tidak aman, ya. Oke, saya akan buka filenya. Siapakah di sini? Oke, teman-teman bisa lihat bersama. Sambil menunggu informasinya, materi kita sampai di sini loh ya. Layanan tidak langsung sampai pada layanan referral, ya. Sisanya nanti saya menyerahkan sepenuhnya kepada mahasiswa menyelesaikan dalam bentuk tugas sebagai pengganti UAS, sehingga materi cukup sampai di sini. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan tetap terbuka untuk konsultasi dan diskusi, ya. Ya dibuat ringan lah, dibuat santai dalam situasi sekarang yang tidak cukup mendukung, ya. Oke, saya ajak misalnya punya Michelle, ya. Saya buka punya tugasnya Michelle. Ini bisa dilihat ya, file yang saya buka bisa dilihat ya. Dimas bisa lihat ya, Mas? Bisa, oke. Ya. Oke, saya buka file miliknya Michelle. Apakah ada yang bergabung lagi? Oke, ada yang berapa yang menunggu. Saya akan Oke, ada beberapa yang mau masih ingin bergabung. Oke, filenya Michelle di manakah? Saya akan buka dua file tugas. Nah, ini kebetulan Michelle, kemudian nanti mungkin ada Citra atau Wiji misalnya, bisa jadi ya, tapi kita lihat. Ini belum membuka file ini. Kakao. Oke, sabar menunggu filenya dibuka. Pak, mohon maaf Pak, itu yang dibuka laporan magang Pak. Oh, terima kasih. Aduh, iki nih nggak konsentrasi nih. Sebentar ya. Terima kasih, Sel. Iya Pak. Oke, kembali ke sini ya. Oke. Coba lihat di mana posisinya. Ternyata tidak cukup cepat ya. Oke, ini ya, saya akan angkat di bagian ini. Oke, ada yang menunggu. Mutia Asti, Hari Wiji kok sejak tadi kok minta join tapi kok enggak. Oke, tidak.
Ini laporan alih tangan kasus. Oke ya. Ini satu. Oke, kesan pertama yang saya baca dari beberapa yang tugas yang saya baca begini, teman-teman itu tidak cukup mengikuti permintaan tugas sesungguhnya ya. Nah, ya. Oke, yang dimintakan begini. Carilah prosedur bentuknya flowchart. Kan diminta itu. Carilah prosedur layanan referral bentuknya flowchart. Tetapi yang teman-teman kerjakan itu membuat prosedur sendiri, membuat flowchart sendiri. Padahal kan yang diminta carilah layanan referral bentuk flowchart, berarti yang sudah ada, yang sudah dipraktekkan di sekolah-sekolah, entah itu di sekolah di Indonesia ataupun di sekolah di luar. Kemudian yang dimintakan flowchart referral dari pihak lain, misalnya orang tua atau guru mata pelajaran, wali kelas ke guru BK, atau referral dari guru BK ke ahli, entah itu psikolog atau psikiater ataupun rumah sakit dokter misalnya, itu yang diminta sebetulnya. Tapi yang teman-teman lakukan misalnya misalnya kan ini akhirnya membuat sendiri jadinya. Kan ini sebetulnya sudah pernah kita lakukan sebetulnya waktu awal-awal itu mencari layanan tidak langsung, maka mungkin ini yang terpikirkan. Tapi tidak masalah, nanti ini akan tetap kepakai kok, ini akan tetap kepakai ya. Nah, ini kan akhirnya misalnya membuat flowchart sendiri. Nah, di dalam flowchart ini pun sebetulnya tidak tergambar ya, di mana letak referralnya, di mana posisi referralnya gitu ya. Kan tidak kelihatan ini. Dari perencanaan, misalnya sanaan, kemudian ke evaluasi ke analisis ke tindak lanjut, kemudian pelaporan. Ini tidak kelihatan referralnya di sini. Ya. Tidak kelihatan, tidak tampak referralnya ya. Kemudian kita lihat lagi, ini bentuk kasus yang lain misalnya ya. Ini juga tidak tampak referralnya di sini. Di mana posisi alih tangannya? Ketika apa dialihkan? Perhatikan kemarin yang 10 kondisi kenapa seseorang itu dialihkan, perhatikan itu, maka mestinya di narasi ini maka mestinya juga ada itu ya. Kalau misalnya itu ya, di dalam cerita ini mestinya ada paling tidak 1 atau 2 kondisi kasus sehingga harus dialihkan. Oke, saya belum cukup membaca detail kasus yang disampaikan oleh atau rambu-rambu kasus yang dituliskan oleh Michelle, tetapi saya langsung pada flowchart-nya ini ya, di flowchart-nya ini. Di flowchart ini sendiri belum menggambarkan kasus layanan alih tangan atau referral. Demikian juga yang di flowchart kedua belum ada ya, belum terlihat ya. Tetapi terima kasih atas usahanya Michelle. Ini tetap nanti kepake. Mana tahu nanti pengganti UASnya Michelle kemudian kebetulan dapat layanan alih tangan, maka ini mungkin bisa dimanfaatkan. Ya, semoga dapat alih tangan. Kalau tidak berarti misalnya dapat kolaborasi, berarti harus yang menyusun yang baru ya. Oke, ini satu kasus ya. Kemudian kasus yang lain saya ambil acak misalnya miliknya Wici. Ada yang menunggu. Oke, sudah bergabung 38. Oke, kita lihat miliknya Wici. Sekalian juga
Nah, ini juga oke. Saya tidak tahu ini dari mana dapat flowchart ini. Tapi dugaan saya ini flowchart ini dibuat sendiri ya. Flowchart ini dibuat sendiri ya. Dari guru mapel ke siswa. Oke, panahnya tidak cukup lengkap, teman-teman. Yang namanya flowchart itu atau alur proses berarti antara kotak itu harus kelihatan dinamikanya dengan tanda panahnya ya. Di sini tidak muncul ya. Oke, guru mata mungkin keputus di sini ya. Guru mata pelajaran ini situasi. Yang membuat kasus dialihkan, guru mapel merasa tidak bisa menangani kasus. Oke, guru mapel kemudian mengalihkan ke guru BK. Ini juga ada yang kurang. Di sini kan sebetulnya ada proses ya. Proses pengalihan itu apa yang dilakukan? Kemarin di artikel yang saya kirimkan sebetulnya sudah ada. Aktivitas apa yang terjadi di bagian ini? Ya, bagian ini. Aktivitas apa yang terjadi? Ya, aktivitas apa yang terjadi ya? Apakah misalnya konsultasi dulu atau pengisian form baru kemudian pengalihan? Nah, itu kan tidak muncul di sini ya. Kemudian guru BK ke orang tua. Orang tua ke guru BK. Oke, ini tidak cukup tampak juga ya bagian ini. Tapi terima kasih Wici sudah mencoba membuat flowchart layanan alih tangan. Ini juga kepada ahli. Nah, ini tidak muncul di sini ya. Ya, ada yang bergabung siapakah? Amdani Sinaga. Raterio. Ini siapa ini ya? 0684 ini. Oke, kita lihat aja siapa yang bergabung. Oke, itu beberapa catatan saya. Kemudian coba kita lihat yang kurang lebih sesuai dengan yang diminta pertanyaan itu. Kemarin saya lihat pekerjaannya Acak ya. Belum semua sempat saya lihat. Pekerjaannya Citra kalau tidak salah ya, coba lihat. Citra itu mengambil 3 flowchart tes alih tangan, ya, mengambil 3 contoh. Saya tidak tahu itu sekolah mana, yang pasti itu kemarin terbaca oleh saya ada 3 flowchart alih tangan kasus, ya. Oke, sambil menunggu. Oke, ini flowchart yang pertama. Ini sepertinya kasusnya di Indonesia ini ya, yang diambil oleh Citra. Oke, ini ya. Dan flowchartnya memang pendek banget. Konselor ke konseli, klien, kemudian dari klien ke ahli. Ini gambar kedua dari konselor ke ahli. Kemudian yang pertama, siswa bermasalah ringan sedang berat kepada guru kelas, guru BK, guru BK. Nah, ini tidak cukup kelihatan juga proses alih tangannya tidak kelihatan, ya. Proses alih tangannya tidak kelihatan. Nah, ini gambar ketiga. Ini mungkin coba lihat ya.
ada alih tangan, kasus stres, kesedihan, kecemasan dari guru, direferal ke ahli ya. Nah, ini tidak cukup kelihatan juga sih bagian ini. Oke, tapi Citra sudah melakukan apa yang diminta oleh pertanyaan ya. Artinya dia mengambil dari contoh-contoh yang sudah ada flowchart-nya. Dia tidak membuat flowchart sendiri. Oke, kemudian mencoba menganalisisnya ya. Nah, ini yang dilihat oleh Citra. Saya mengamati dan mencermati bahwa ketika orang tua, guru, teman, atau konseling melakukan referral kepada konselor, pihak-pihak tersebut menyerahkan kasus secara seluruhnya kepada konselor. Pihak-pihak yang menyerahkan tidak begitu mengikuti dan memfollow up perkembangan kasus. Oke, saya kira ini catatan baik juga ya. Mungkin ini yang menjadi cermin di lapangan. Baik, itu kurang lebih secara acak saya lihat, tetapi saya mesti cek ulang untuk bisa memastikan apakah jangan-jangan ada di antara 40-an lebih tugas yang terkumpul ini ada yang sudah cukup baik memahami atau memberikan jawaban atas pertanyaan. Lalu bagaimana yang semestinya gitu ya? Semestinya layanan alih tangan, saya kemarin juga mencoba mencari sebanyak mungkin, mengambil yang pas begitu. Saya mendapatkan satu flowchart menjawab dua pertanyaan ini. Satu flowchart, satu proses alih tangan, satu kasus alih tangan, tapi menjawab dua, dari pihak lain ke guru BK, dari guru BK ke ahli. Ya. Tadi saya sudah bagian ini. Ya. Saya dapat ini dari ini juga sekolah luar ya. Ini sekolah luar. Oke, saya pastikan ini bisa gede enggak ya? Oke, semoga bisa kelihatan. Ke bagian ini. Oke, ini. Tentu kondisi yang pertama adalah siswa menampakkan perilaku-perilaku yang bermasalah. Itu yang pertama ya, di sini bagian ini. Kemudian perilaku bermasalah itu diketahui oleh orang tua atau guru ataupun staf yang ada di sekolah. Nah, kemudian salah satu dari mereka ini ya, bisa jadi langsung menyerahkan kepada guru BK. Nah, dalam kasus flowchart ini langsung konsultasi ke guru BK soal ini. Dalam proses ini sebetulnya sudah terjadi referral ya. Sudah terjadi awal dari kasus referral. Kenapa ini dilakukan referral? Barangkali kita tidak mendapatkan jawaban di sini memang. Karena si orang tua atau guru atau staf tidak cukup mampu membantu si siswa menyelesaikan permasalahan perilakunya. Oke, kemudian langkah selanjutnya tentu oleh guru BK, oleh orang tua yang tadi konsultasi. Oke, di sini lihat teman-teman, di sini terjadi proses konsultasi yang pernah kita bahas. Bisa jadi kalau ini kasusnya berarti ini konsultasi yang pertama, model pertama. Orang tua datang, ngasih informasi, anak saya begini loh Pak. Sebaiknya saya bagaimana? Kemudian guru BK memberikan saran, ibu di rumah seperti ini. Kemudian si orang tua kembali ke rumah bersama dengan anaknya mencoba menyelesaikan permasalahan. Kalau selesai, maka tidak perlu ada referral. Tidak perlu ada referral. Sudah selesai bagian ini. Tidak perlu ada referral. Tapi kalau tidak selesai,
maka sebetulnya kembali. Maka harus dilakukan referral kepada guru BK. Nah, pada posisi ini sudah terjadi layanan alih tangan yang pertama, yaitu dari pihak lain ke guru BK. Ini layanan tidak langsung, masih layanan tidak langsung. Nah, semua proses ini kan tidak menghadirkan siswa. Siswa tidak ada di sini. Si orang tua tidak ketemu dengan si siswa, guru BK tidak ketemu dengan siswa, makanya disebut dengan layanan tidak langsung. Oke. 10 menit lagi, tidak masalah, tinggal dikit lagi nih. Nah, kemudian di sini terjadi layanan langsung. Guru BK melakukan konseling di sini. Kalau permasalahannya selesai, yes gitu, guru BK kembali mengalihkan ke ini. Terjadi alih tangan di sini. Selesai nih permasalahan siswa. Sudah lakukan konseling berapa kali sesi. Nah, tinggal memfollow up. Follow up-nya kembalikan lagi ke guru, ke orang tua. Ibu, bapak, anak ibu sudah mengalami perubahan positif dalam perilakunya. Monggo nanti di follow up, ditindak lanjut perkembangan berikutnya. Sudah selesai. Satu kasus. Tapi kalau tidak, nah ini tadi catatannya si Citra. Seringkali orang yang mereferal itu lepas tangan, diserahkan sepenuhnya, tidak pernah memberitahukan. Tidak ada komunikasi antara orang yang mengalihkan dengan orang yang dialihkan. Tapi di sini lihat, guru BK melaporkan kembali kepada guru atau staf tentang perkembangan si anak. Tentang perkembangan si anak. Nah, kemudian lihat langkah-langkah berikutnya. Bagian ini. Jadi guru BK hasil laporan ini berarti ada komunikasi antara guru BK dengan orang tua, kemudian dilakukan tindak lanjut dari layanan. Kemudian di asesmen lagi, mungkin disinilah yang kedua terjadi. Ya. Guru BK merasa, oh ini kayaknya kasusnya sudah 10, salah satu dari 10 kondisi itu terjadi pada kasus ini. Maka guru BK melakukan referral kepada ahli lain. Pada ahli lain. Kemudian lihat di sini, ketika dialihkan kepada ahli lain, guru BK tetap memantau, ya. Tetap ada komunikasi antara pihak pertama di sini guru BK, pihak kedua di sini ahli lain, tetap ada komunikasi, ya. Nah, jadi dia tetap menindaklanjut hasil dari layanan dari ahli, ya. Nah, ini prosesnya. Jadi teman-teman bisa membayangkan alih tangan kasus dari pihak lain ke guru BK, kemudian alih tangan kasus dari guru BK ke ahli. Tetapi pastikan di sini tidak tercatat memang alih tangan kasus itu dilakukan jika salah satu dari 10 kondisi atau 8 kemarin itu, ya. 8 kondisi itu terjadi. Misalnya dia tidak mampu, waktunya tidak cukup, konselingnya tertutup, ada relasi, mungkin keluarganya atau saudaranya, kemudian hubungannya sudah tidak lagi pada relasi terapi, bahkan sudah sampai ketergantungan. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa dilakukan alih tangan kasus. Ini yang saya maksud, teman-teman, untuk alih tangan kasus. Oke,
Semoga ini cukup memberikan gambaran. Nanti ini saya kirimkan ke WA lah supaya cepat, tidak usah ke Moodle, nanti Moodle transit lagi di antaranya. Ke WA saja lah, bagi file-file ini nanti saya kirimkan ke WA dan juga termasuk video singkat ini supaya bisa menjadi pemahaman bersama. Jadi begitu sahabat semuanya, teman-teman mahasiswa, untuk penjelasan alih tangan kasus. Memang harus diakui di Indonesia layanan ini jarang dipakai. Maka ketika dicari filenya, di googling begitu, agak susah dapatnya. Ada yang waiting room, material. Oke. Semoga penjelasan ini cukup membantu. Yang pasti materi kita sampai di sini. Tunggu informasi tugas selanjutnya, take home pengganti UAS. Anda punya waktu 3 minggu ya, 3 minggu. Artinya ya sudahlah, materi kita sampai di sini. 3 layanan tidak langsung sudah kita bahas, mulai dari layanan konsultasi, kolaborasi, alih tangan. Tetapi tetap terbuka untuk diskusi. Teman-teman yang masih mungkin merasa bingung pada layanan alih tangan ataupun kolaborasi ataupun konsultasi, tetap bisa konsultasi. Saya sarankan konsultasinya di grup WA saja supaya bisa diketahui oleh teman-teman. Barangkali hasil konsultasi itu bisa menjadi pengetahuan bersama teman-teman yang lain yang mungkin tidak sempat bertanya. Baik, sampai di sini. Tunggu informasi saya selanjutnya. Jaga diri, jaga teman, jaga keluarga, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Yang Pak. Iya, Pak. Di meja.